Hei, ini Adi. Kisah hari ini adalah tentang seorang kakek gila dan cucunya yang memulai perjalanan, sepenuhnya menikmati diri mereka sepanjang jalan. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Jason Kelly, seorang pengacara ulung, menghadiri pemakaman neneknya. Sambil berurusan dengan rekan-rekannya, sepupunya Nick tiba dan dengan salah mengklaim bahwa nenek mereka dibunuh, menguatkan teori konspirasi. Tingkah laku Nick menarik perhatian, sehingga tunangan Jason yang kontrol, Meredith, turun tangan. Meredith mendesak Jason untuk membuat Nick diam, yang setuju hanya jika Jason memberinya pelukan. Setelah itu, pemakaman berlangsung dengan kehadiran kakek Jason, Letnan Kolonel Richard Kelly, seorang veteran Angkatan Darat AS. Setelah pemakaman, Nick terlibat dalam percakapan dengan pendeta, mengungkapkan pengalamannya yang eksplisit sebagai pembibit anjing. Sementara itu, ayah Jason, David, berbicara dengan Richard tentang rencananya untuk pergi ke Florida, yang tidak bisa dilakukan Richard sendirian karena tidak memiliki izin mengemudi. Richard ingin Jason membawanya ke sana, meskipun pernikahan Jason yang akan segera datang dan komitmen kerja membuatnya sulit. Richard meyakinkan mereka bahwa perjalanan itu akan singkat, dan dengan enggan Jason setuju. Jason menggunakan mobil Meredith untuk mengantar Richard ke Boca Raton. Selama berhenti makan siang, Richard melihat Jason bekerja dan mengetahui bahwa dia bekerja di firma hukum ayahnya. Richard kaget, karena dia percaya Jason ingin menjadi fotografer. Jason menjelaskan praktikalitas bekerja untuk firma ayahnya. Richard mengakui dengan sarkasme gagasan bahwa hukum bisa menyenangkan dan keluar sejenak, selama itu Sadia dikenali oleh seorang wanita bernama Sadia dari kelas fotografi. Teman Sadia, Bradley, mengetahui bahwa Jason adalah alumnus Florida, memancing percakapan tentang item daftar keinginan untuk teman mereka, Lenore untuk bersama seorang mahasiswa baru, seorang alumnus, dan seorang profesor. Lenore menyebutkan telah memenuhi persyaratan alumnus dan sekarang mencari seorang profesor. Pada saat itu, Sadia memutuskan untuk menyapa Jason, yang sibuk dengan pekerjaan dan tanpa sengaja mengira dia sebagai pelayan dan memberinya uang. Merasa tersinggung, Sadia mengambil uang tersebut dan pergi bersama teman-temannya. Segera Jason menyadari situasinya dan mengejar mereka saat mereka mengalami masalah dengan mobil. Mobil yang tidak bisa dinyalakan memaksa mereka berhadapan dengan Jason. Di tengah-tengah ini, Richard mengejutkan mereka, menyamar sebagai profesor dari Georgia, dan menggoda Sadia. Lenore ikut serta, tetapi teman-temannya menahannya. Sadia menggegas percakapan, menyatakan bahwa mereka menuju ke Daytona Beach. Lenore membuat kemajuan kasar terhadap Richard, dan mereka pergi. Kemudian, perhatian Richard beralih dari bermain golf dengan Jason untuk menggoda wanita-wanita di dekatnya. Dia melebih-lebihkan keterampilannya, menggambarkan dirinya sebagai astronot pensiunan dan pemain golf profesional. Suatu kesalahpahaman muncul ketika Jason memanggilnya kakek di depan para wanita itu, membuat Richard secara halus menjauh dari dia. Narasi yang berubah-ubah membuat para wanita kabur, membuat Richard kesal. Sebuah perselisihan terjadi, dengan Jason menuduh Richard tidak menghormati nenek mereka yang telah meninggal. Richard mengklaim bahwa istrinya mendorongnya untuk menjelajahi hal-hal baru setelah kepergiannya. Kesal, mereka menyimpulkan dan setuju untuk fokus pada golf. Kemudian, mereka menerima foto yang agak cabul dari Lenore, memicu tekad Richard untuk pergi ke Daytona. Selama perjalanan mereka melalui Daytona, Meredith menelepon, tetapi teleponnya terjatuh. Terjebak di tengah kemacetan, panggilan itu dilanjutkan dengan pengeras suara, dan Meredith mengetahui bahwa mereka berada di Daytona. Marah, dia menuntut agar Jason meneleponnya dari rumah Richard di Boca. Jason cemas atas reaksi Meredith, dan Richard menghiburnya dengan kutipan acak. Seorang pria berwajah tersembunyi masuk, membuat mereka panik. Tetapi ternyata dia adalah karyawan toko PAM. Setelah memastikan mereka bukan polisi, dia menawarkan zat-zat tertentu yang mereka tolak. Mereka pergi ke pantai untuk bergabung dengan kelompok Sadia. Di pantai, Richard menggoda Lenore, sementara Jason terlibat dalam percakapan tentang fotografi dengan Sadia. Teman-teman joke dari para wanita, Cody dan Brah, muncul dan ketegangan meningkat. Richard dan Cody hampir berkelahi, tetapi Brah meredamnya dan membawa pergi para wanita. Lenore mengarahkan Richard ke kolam renang hotel. Mereka mengikuti, dan Richard ikut serta dalam kontes minum melawan tim Cody, diam-diam mencampur minuman Cody dengan bahan tertentu. Jason secara tidak sengaja mengonsumsi minuman yang dicampur, dan mereka menang. Dalam keadaan mabuk dan menari di sebuah pesta, perilaku Jason menjadi sangat eksentrik dengan lucu. Dia naik sepeda motor dan bangun di pantai keesokan harinya. Panggilan dari Meredith mengganggunya, dan dia menjawabnya menemukan keluarganya di panggilan FaceTime. Tanpa persiapan dan berantakan, Jason berlatih sumpahnya sambil seorang anak mendekatinya. Dia mengatasi situasi itu, tetapi ayah anak tersebut salah paham dan mendorong Jason ke pasir. Polisi tiba dan membawanya ke kantor polisi, memperburuk keadaannya. Di dalam sel tahanan, Jason mendapati dirinya bersama Pam, tetapi karena hubungannya dengan polisi, mereka membebaskannya.
Jason menegaskan pengetahuannya tentang hak-haknya sebagai pengacara, tetapi polisi meremehkannya. Richard datang untuk membail out-nya, dan Jason keluar dengan pakaian yang menggelitik karena itu satu-satunya yang tersedia. Melihat Richard, amarah Jason meluap, dan dia memberitahu Richard bahwa dia tidak akan mengantarnya ke Boca lagi. Sebaliknya, dia berniat menjemputnya di rumah teman veteran Richard, Stinky, dan kembali ke Atlanta. Namun, mereka menemukan bahwa Stinky terbaring sakit karena kegagalan hati dan hanya memiliki sebulan lagi untuk hidup. Keinginan Stinky adalah bermain bingo, yang sangat mempengaruhi Richard. Dihadapkan dengan kematian Stinky, Richard menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghidupkan kembali masa mudanya. Dia meyakinkan Jason untuk membawanya kembali ke Daytona, di mana dia bisa bersama Lenore dan hidup tanpa penyesalan. Tunduk pada permohonan Richard, mereka kembali ke pantai Daytona. Berpartisipasi dalam kontes Flags-Off melawan Bra dan Cody, mereka mengesankan penonton dengan aksi berani. Tepat sebelum dinyatakan sebagai pemenang, Jason meninggalkan panggung untuk menghindari membahayakan karirnya karena perhatian yang terlalu banyak. Tidak mau menerima kekalahan, Richard membuat bazooka improvisasi untuk menargetkan Bra dan Cody. Pengungkapan ini membuat Jason mempertanyakan masa lalu Richard dalam pasukan khusus, mengingat pengetahuannya yang luas. Richard mengungkapkan bahwa dia bertugas dalam pasukan khusus, melatih pemberontak dari Vietnam hingga Irak. Dia menunjukkan keahliannya dengan menembak hidung Cody, menyebabkan pendarahan. Kemudian, Cody dirawat di rumah sakit, dan Richard, yang sebelumnya mengambil dompet Cody, mendapatkan akses ke kamarnya. Menyamar sebagai ayah Cody, dia memberitahu dokter untuk meredakan Cody dan bahkan mempertimbangkan untuk mencabut alat bantu pernapasannya. Saat Jason bersiap untuk malam keluar mereka, dia bertanya kepada Richard tentang mengungkapkan latar belakang pasukan khususnya untuk memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Namun, Richard menghindari pertanyaan tersebut dan justru fokus pada mengkritik pakaian Jason, menganggapnya mengerikan dan memberinya pakaian lain untuk dipakai. Kemudian, mereka pergi ke klub dan bersatu kembali dengan para wanita. Jason terpesona oleh kecantikan Sadia, dan Lenore memberikan kemajuan kepada Richard. Malam berlanjut dengan minum-minum dan pesta. Suatu perselisihan muncul ketika beberapa pria mengganggu Bradley di klub. Richard ikut campur, menawarkan penyelesaian masalah di area parkir untuk menghindari merepotkan orang di dalam klub. Jason gelisah karena posisi mereka yang kalah jumlah. Di area parkir, Jason memulai konfrontasi, tetapi Richard dengan mudah mengalahkan sebagian besar pria itu, kecuali yang memukul Jason. Richard mengalahkan orang tersebut dan memaksanya untuk meminta maaf kepada Bradley. Bradley menerima permintaan maaf tersebut, membuat para pria yang kalah menarik diri sambil kehebatan Richard membuat semua orang kagum. Keesokan paginya, Jason menemani Sadia dalam kampanye alam. Mereka menjadi akrab, dan Jason hampir mencoba mencium Sadia sebelum panggilan darurat dari Bradley mengganggu mereka. Sadia dengan tergesa-gesa memberitahu mereka tentang situasi tersebut, mendorong mereka untuk kembali ke hotel. Setibanya di hotel, Bradley mengungkapkan bahwa Lenore dan Richard diculik oleh para pria dari klub. Mereka bergegas ke kamar hotel pria-pria tersebut, hanya untuk menemukan adegan yang tak terduga. Lenore, Richard, dan para pria telah berdamai. Kedamaian telah tercipta. Kelompok tersebut melanjutkan ke klub karaoke, di mana Richard mengejutkan semua orang dengan rap. Sadia dan Jason tampil duet, tetapi antusiasme Jason mengalahkan suara Sadia, menghebohkan penonton. Saat malam berlanjut, Cody berhasil mengambil ide Richard dan menemukan bahan hiburan dalam zat terlarang yang dilarang. Kemudian malam itu, kelompok tersebut berkumpul kembali di hotel. Richard dan Jason memiliki percakapan di pinggir kolam di mana Richard mengungkapkan rasa terima kasih kepada Jason atas perannya sebagai sahabat karib. Topik berubah menjadi Jason mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahannya. Richard memberi nasihat kepadanya untuk memilih pasangan yang menarik untuk pernikahan, karena itu adalah komitmen jangka panjang. Jason memutuskan sudah saatnya untuk memberitahu Sadia kebenaran dan pergi ke kamarnya, tetapi Bra tiba-tiba memukulinya. Cody menemukan informasi online yang mengungkap bahwa Richard bukan profesor dan Jason telah bertunangan. Sadia hancur dan memerintahkan Jason untuk pergi. Tiba-tiba, polisi masuk dengan marah, menemukan persediaan zat dalam jaket Jason. Dalam peristiwa tak terduga, Jason melihat SIM Richard di meja, menyadari bahwa Richard selalu memilikinya. Setelah dibebaskan keesokan harinya, Jason keluar dari selnya dengan pakaian lucu lainnya. Dia menghadapi Richard, menuduhnya memanipulasi dengan menyembunyikan kebenaran tentang SIM. Richard mengakui bahwa dia ingin Jason mengutamakan dirinya sekali saja, merenungkan kegagalannya sendiri sebagai ayah bagi David. Dia berusaha mencegah Jason mengikuti jalan yang sama. Merasa seperti proyek penebusan dadakan, Jason meminta Richard untuk tidak menghadiri pernikahannya dan kembali ke Atlanta. Beberapa hari berikutnya, Jason bersiap-siap untuk pernikahannya sementara Sadia bersiap untuk meninggalkan Florida. Suatu malam, Jason menerima hadiah dari Richard, sebuah kamera dan proyek sulaman dari Stinky.
Hari berikutnya adalah acara latihan pernikahan Jason dan Meredith. Meredith mengatur pertunjukan besar-besaran dengan Jason, dan mereka bernyanyi untuk para tamu mereka. Selama pertunjukan, presentasi slide dimainkan di latar belakang, secara perlahan berubah menjadi foto-foto Florida Jason yang diatur oleh Richard, tanpa sepengetahuan pasangan tersebut. Saat pertunjukan berakhir, Meredith berbalik dan melihat foto Jason yang mengejutkan. Dia mendesak agar video itu dihapus, tetapi ketika melihat foto Sadia, Jason mengumpulkan keberanian untuk bersikap tegas. Sayangnya, Richard mematikan suaranya dengan menonaktifkan mikrofonnya, sehingga suaranya tidak terdengar. Tidak dapat berkomunikasi secara langsung, Jason meminta Nick untuk menyampaikan keraguannya tentang menikahi Meredith. Nick menyebarkan pesan tersebut hingga sampai kepada Meredith, yang dengan mengejutkan hanya tertawa. Dia mengungkapkan pertemuannya yang intim dengan Nick selama ketiadaan Jason, mendorongnya untuk pergi. Di luar, Richard dan Pam bergabung dengan Jason, dan mereka naik ke truk es krim Pam untuk mengejar Sadia. David mencoba untuk campur tangan tetapi dinetralkan oleh taser Pam. Mereka membawa David bersama mereka, dan dalam perjalanan, Pam bermain-main menggambar di wajah David. Macet memaksa mereka mengambil rute alternatif dengan kecepatan tinggi, menarik perhatian petugas yang bertekad mengejar mereka. Untuk memudahkan beban mereka, Richard memerintahkan Pam untuk melemparkan benda ke mobil petugas, menciptakan perhatian lain. Di tengah kekacauan itu, David sadar kembali dan bertanya-tanya tentang keterampilan mengemudi luar biasa milik Richard. Jason mendesak Richard untuk mengungkapkan kebenaran kepada David, sehingga Richard akhirnya mengungkapkan pengalaman militer masa lalunya. Pada saat itu, mereka berhasil mengejar bus Sadia, yang mengabaikan Pam karena pengemudi tidak menyukainya. Richard mengarahkan mobil ke arah bus untuk memaksa bus berhenti, memberi kesempatan kepada Jason untuk berbicara dengan Sadia. Jason memohon agar Sadia tinggal, tetapi keterlibatannya dalam proyek kelompok protes mencegahnya melakukannya. Jason menawarkan untuk ikut serta dalam proyek tersebut, dan senyum Sadia mengisyaratkan persetujuannya. Mereka berbagi ciuman, meskipun ciuman itu terhenti oleh tindakan petugas. David membela putranya dengan mencemooh petugas dengan ancaman hukum, tetapi mereka meragukan kredibilitasnya karena gambar di wajahnya. Pam dengan mengejutkan meyakinkan petugas untuk melepaskan Jason dan teman-temannya, karena mereka tak terduga menghormatinya lebih dari orang lain di Florida. Setelah itu, Jason memberitahu David tentang keputusannya untuk pergi bersama Sadia, dan ayahnya mendukungnya. Jason mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Richard dan, sebelum berangkat, Richard memberinya sebuah pisau saku yang dihiasi dengan segel pasukan khusus. Kemudian hari itu, David akhirnya membawa Richard ke rumah bokap miliknya. Mereka berpisah dengan komitmen untuk memperbaiki hubungan mereka. Begitu memasuki rumahnya, Richard menemukan Lenore menunggunya. Kekasih lamanya menjadi kenyataan, tanpa halangan. Bulan-bulan berlalu, dan mereka memberikan baptisan kepada putranya, dengan Jason dan Sadia menjadi wali baptisnya. Lenore sekarang menikah dengan Richard, menjadikannya nenek tiri sah Jason. Dia mengambil peran ini dengan serius. Saat Richard mendekap anaknya, dia berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.